Bab 3. Revolusi menegakkan NKRI. Kondisi dan tantangan awal kemerdekaan. 1. Kondisi awal Indonesia merdeka. A. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Berikut beberapa perubahan dan pembaruan dalam bidang politik Indonesia. Antara lain, 1. Pemerintahan memang telah terbentuk. Beberapa alat kelengkapan negara juga telah tersedia, tetapi karena baru awal kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan. 2. PPKI yang keanggotaannya telah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih presiden dan wakil presiden. 3. Bahkan untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI. B. Kondisi perekonomian awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali sementara nilai tukarnya sangat rendah. Kemudian pada 1 Oktober 1946 Indonesia mengeluarkan uang yang disebut dengan ORI, Oeyang Republik Indonesia, dan uang nica dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah. C. Kondisi sosial masyarakat setelah kemerdekaan. Antara lain, 1. Tidak ada lagi diskriminasi dalam struktur kehidupan masyarakat. 2. Di bidang pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan kemerdekaan. 2. Tantangan terhadap kemerdekaan Indonesia dari Sekutu dan Belanda. A. Kedatangan Sekutu dan Belanda. Sekutu masuk Indonesia diboncengi oleh Nica. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan penduduk Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah Perang Dunia II terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya menyangkut daerah Sumatera. Di dalam perundingan tersebut dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. A. Fase pertama, tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. B. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat Nica akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan. B. Reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan Sekutu dan Belanda. 1. Pertempuran 10 November di Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadier Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, peloton dari Volt Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok. Mereka akan membebaskan Kolonel Huyer, seorang kolonel angkatan laut Belanda beserta kawan-kawannya. Tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata yang pertama antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan Sekutu dipukul mundur, bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Beberapa objek vital yang dikuasai oleh Inggris berhasil direbut kembali oleh rakyat. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945, di Semarang pecah pertempuran antara para pemuda Semarang dengan tentara Jepang. Peristiwa ini bermulai dari tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di daerah Candi, Semarang. Pada peristiwa ini, Dr. Andes Karyadi gugur.
Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah, sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Untuk mengenang perjuangan para pemuda ini, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. D. Pertempuran Palangan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang tanggal 20 Oktober 1945. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu. Pada tanggal 26 November 1945, pemimpin pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Istiman gugur. Setelah mengetahui Istiman gugur, maka pemimpin pasukan TKR Purwokerto Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Kehadiran Sudirman ini semakin menambah semangat tempur TKR dan para pejuang yang sedang tempur di Ambarawa. Pada pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yang menghilang. Menyambut kemenangan itu, Sudirman yang masih menggunakan pakaian perang langsung mengambil air wudhu dan segera bersujud syukur. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri di Ambarawa juga di baru Monumen Palaga Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Tim dari Rapi telah mendatangkan tawanan di Pulau Biaren, Saintis, Pulau Rapat, Rantau Rapat, Pulau Rapat. Pertempuran Medan Area. Tim dari Rapi telah mendatangkan tawanan di Pulau Biaren, Saintis, Rantau Rapat, Pematang Siantar dan Berastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Muhammad Hasan. Ternyata kelompok itu langsung dibentuk menjadi Medan Batalion KNIL. Dengan kekuatan itu maka tampaklah perubahan sikap Congkak karena merasa sebagai pemenang atas perang. Sikap ini memancing timbulnya berbagai insiden yang dilakukan secara spontan oleh para pemuda. Bandung Lautan Api. Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata Ekas Artileri Kostruch di Winkel dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945. Seperti halnya di kota lain, di Bandung pun pasukan sekutu dan NICA melakukan teror terhadap rakyat, sehingga terjadi pertempuran menjelang bulan November 1945. Pasukan NICA semakin merajalela di Bandung. NICA memanfaatkan kedatangan pasukan sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Namun, semangat juang rakyat dan para pemuda yang tergabung dalam TKR, Laskar, dan badan-badan perjuangan semakin berkobar. Pertempuran pun terjadi. Tanggal 23 Maret 1946, pihak sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, maka pemerintah RI menyetujui untuk melaksanakan pengosongan kota Bandung. Antara perang dan diplomasi dalam mempertahankan Indonesia. 1. Rangkaian perjanjian Linggarjati. Sebelum perundingan Linggarjati terlaksana, terdapat berbagai rangkaian perundingan yang menyertainya. A. Pertemuan Soekarno dengan Van Mook. Letnan Jenderal Sir Philip Christison merupakan tokoh yang memperakasai pertemuan antara Presiden Soekarno dengan Letnan Gubernur Van Mook pada tanggal 25 Oktober 1945. B.
Perundingan awal di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Pada perundingan ini, Van Mook selaku wakil dari Belanda menyampaikan pendapatnya sebagai berikut. 1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri tetapi di dalam lingkungan kerajaan federal Belanda. 2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pemerintah Belanda. C. Perundingan Hoogvliet menindaklanjuti pertemuan Van Mook dengan Sultan Syahrir pada tanggal 14 sampai 25 April 1945. Dilaksanakan pertemuan antara Indonesia dengan Belanda di Hoogvliet, Belanda. Perundingan mengalami deadlock sejak hari pertama karena masing-masing pihak mempunyai harapan yang berbeda. Delegasi Indonesia berharap ada langkah nyata dalam upaya pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Pihak Belanda menganggap pertemuan di Hoogvliet hanya sekedar pendahuluan saja. Kegagalan perundingan Hoogvliet mendorong untuk kembali melakukan perundingan. D. Konferensi Malio. Dalam karangan Seach, setelah Perang Dunia II, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda pada tanggal 15 Juli 1946. Dengan demikian, NICA mendapatkan kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Segera setelah penyerahan ini, atas prakarsa Dr. Haji Van Mook diadakan konferensi Malio yang berlangsung di Malio, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 sampai 25 Juli 1945. Konferensi ini dilakukan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia Timur. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Berikut beberapa isi pokok perundingan Linggarjati. 1. Pemerintahan Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat NIS yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda Indonesia sebagai negara berdaulat. Isi perundingan Linggarjati disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Maret 1947 atau dikenal sebagai tanggal persetujuan Linggarjati. 2. Agresi militer 1 sampai dilaksanakannya perjanjian Renville. Berikut upaya perundingan terus dilakukan hingga terjadi Renville. A. Agresi militer 1. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda memulai serangan dengan sasaran kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Menghadapi agresi militer Belanda yang bersenjata lengkap dan modern, menyebabkan satuan-satuan tentara Indonesia terdesak keluar kota. B. Komite Tiga Negara KTN. KTN resmi dibentuk pada tanggal 18 September 1947. Adapun tugas KTN sebagai berikut. 1. Menguasai dengan cara melakukan penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi PBB. 2. Mengenai penengahan konflik antara Indonesia serta Belanda. C. Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan di atas gelaga kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta pada tanggal 17 Januari 1948. Agresi militer 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer Belanda II untuk memusnahkan kekuatan bersenjata yang dari pihak RI, yaitu TNI. Alasan lainnya adalah RI tidak sepenuhnya menjalankan perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1947. Pasukan Belanda yang dilaksanakan operasi Gagak alias agresi militer Belanda II adalah perpaduan dari personel KL, Koninklijke Leger atau Tentara Kerajaan Belanda, serta KNIL, Koninklijke Nederlands
Indislegal atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pemegang komando militer paling atas pemasukan Belanda adalah Jenderal Simon M. Spoor. Sasaran agresi militer Belanda II, yaitu ibu kota Yogyakarta, dimulai dari lapangan terbang Maguwo. 4. Peranan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Saifuddin berhasil mendeklarasikan dirinya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 9 Desember 1948. Berikut susunan PDRI. A. Mr. Saifuddin Paripurwanegara, Ketua Pemerangkap Menteri Pertahanan. B. Mr. A.A. Marasmis, Menteri Luar Negeri. C. Mr. Susanto Tirprodjo, Wakil Ketua Merangkap Menteri Kehakiman. D. Dr. Sukiman, Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan. E. I.J. Kasimo, Menteri Kemakmuran. F. Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan. G. Haji Maskur, Menteri Agama. H. Mr. T.M. Hasan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. I.R. Indra Tahja, Menteri Perhubungan. J. I.R. Minanti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum. K. Mr. Sultan Muhammad Rasjid, Menteri Perburuhan dan Sosial. 5. Serangan umum 1 Maret 1949. Berikut beberapa wilayah serangan dibagi menjadi beberapa sektor. A. Sektor Barat dipimpin Letkol Pen J. Sumual. B. Sektor Selatan dan Timur dipimpin Mayor Sarjono. C. Sektor Utara dipimpin Mayor Kusno. D. Sektor Kota dipimpin Kapten Amir Murtono dan Letnan Marsudi. 6. Perundingan Royen-Royen. Pada tanggal 14 April 1949 atas inisiatif UNCI diadakan perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta di bawah pimpinan Melekor Khan, Amerika Serikat. 7. Konversi Inter-Indonesia. A. Konversi Inter-Indonesia pertama berlangsung pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. B. Konversi Inter-Indonesia kedua berlangsung pada tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949 di Gedung Majambon, Jakarta. 8. Konferensi Meja Bundar atau KPM. KPM dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. 9. Pembentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, terbentuk setelah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda atau Tanpa Nugini Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949, negara ini merupakan perserikatan antara Republik Indonesia dan negara-negara yang dibentuk Belanda di Nusantara dari tahun 1946 hingga 1949. 10. Pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda, penandatangan pengakuan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana, PM Dr. William Dries, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Session dan Muhammad Hatta. 11. Kembalinya NKRI. Setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntutan bergabung dengan negara RIS semakin luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh Konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara atau daerah dimungkinkan karena kehendak rakyat. Maka pada 8 Maret 1950 pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Karena semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI, maka sejak 22 April 1950 negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Nilai juang mempertahankan kemerdekaan masa revolusi. Berikut beberapa nilai juang pahlawan bangsa. 1. Rela berkorban dan tanpa pamrih. 2. Cinta pada tanah air. 3. Saling pengertian dan menghargai. 4. Persatuan dan kesatuan.